Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Oke, di sini kami dari kelompok 5 akan memaparkan hasil diskusi kami mengenai pendederan dari ikan kerapu. Langsung saja, adapun anggota kami yaitu terdiri dari yang pertama Kania Nur Azizah Reuntung, kemudian Dela Yolanda, selanjutnya Nisrina Salsabila Raffi, kemudian Nadifa Naraya, selanjutnya Gibran Lukman, kemudian Risma Ika, kemudian Brilianata Fauzan, kemudian ada saya sendiri Muhammad Ikhwan Hidayat, dan yang terakhir Ervina Kusuma Wardani. Baik, untuk persiapan wadah, untuk pendederan ikan kerapu melibatkan pemilihan lokasi dengan salinitas air 15 sampai 35 ppt dan desain kolam yang dilengkapi keramba jaring tancap atau kelambu hijau dan hitam untuk mendukung pertumbuhan ikan. Kolam harus memiliki sirkulasi air yang baik dengan pergantian air secara berkala 2 kali per bulan untuk menjaga kualitasnya. Area penggunaan keramba dibatasi maksimal sepertiga dari total luas kolam dengan jarak antar kelambu minimal 1 meter untuk mencegah kepadatan berlebih. Kelambu, kolam, dan peralatan harus dibersihkan serta disterilisasi secara teratur menggunakan larutan hipoklorit. Langkah ini memastikan lingkungan yang optimal untuk kesehatan dan pertumbuhan ikan. Selanjutnya ada pemberian pakan. Jenis pakan pada tahap awal pendedaran ikan kerapu, pakan alami seperti Rotifera, Copepoda, dan Artemia diberikan untuk merangsang nafsu makan dan pertumbuhan larva. Setelah beberapa minggu, pakan buatan dengan kandungan protein tinggi antara 40-50%, seperti pelet digunakan untuk menjaga kualitas pakan dan memudahkan pemberian secara terkontrol. Kemudian ada frekuensi pemberian pakan. Pada tahap larva, ikan kerapu diberi pakan sekitar 4-6 kali sehari. Pada tahap juvenil, frekuensi pemberian pakan bisa dikurangi menjadi 2-3 kali sehari. Pakan untuk larva kerapu harus mengandung nutrisi seimbang, terutama protein 40-60%, serta vitamin dan mineral yang mendukung pertumbuhan sistem imun dan metabolisme ikan. Lalu ada penebaran benih. Penebaran benih adalah proses pemindahan anakan ikan ke tempat baru yang nyaman untuk berkembang. Hal yang perlu diperhatikan pada saat penebaran benih yang pertama adalah ukuran benih. Untuk ikan kerapu sendiri, biasanya ukuran benih saat ditebar adalah 2-3 cm. Selanjutnya, kondisi benih harus di keadaan sehat dan bebas parasit. Lalu ada waktu dalam penebaran, biasanya dilakukan pada pagi atau sore hari di saat suhu tidak terlalu tinggi. Kualitas air di kolam atau media untuk penebaran benih sebaiknya tidak jauh berbeda dengan parameter di kolam pendederan. Selanjutnya untuk kepadatan tebar benih bervariasi tergantung pada ukuran benih dan umur pemeliharaan. Selanjutnya ada tahap grading. Grading merupakan proses pengelompokan ikan berdasarkan ukuran atau biasa disebut sebagai proses penyortiran. Grading sangat diperlukan untuk menekan kanibalisme pada ikan karnivora seperti kerapu. Sifat kanibalisme pada kerapu terjadi pada saat kondisi kekurangan makanan dan perbedaan ukuran. Kegiatan ini dapat dilakukan saat benih berukuran 2,5 cm atau pada hari ke-40 yang mana larva ikan telah sempurna dan mulai muncul sifat kanibalnya. Jika tidak dilakukan grading, ikan kerapu yang berukuran lebih besar akan memakan ikan kerapu kecil, sehingga menyebabkan kerugian. Kegiatan grading dilakukan dengan cara mengelompokkan ikan sesuai ukuran dengan menggunakan alat bantu seperti ember berlubang, sehingga ikan yang terdapat pada alat tersebut kemudian diletakkan dalam suatu wadah berdasarkan ukuran. Pengendalian kualitas air pada budidaya ikan kerapu, yaitu kualitas air yang baik dan stabil sangat berpengaruh terhadap kesehatan ikan selama budidaya dan meningkatkan kelangsungan hidupnya. Kualitas air sendiri meliputi bau, warna, suhu, salinitas, kadar oksigen larut, amonia, alkalinitas, dan pH. Suhu yang baik dan optimal bagi ikan kerapu berkisar antara 24-31 derajat Celcius. Selanjutnya,
Untuk kadar oksigen terlarut, menurut PP nomor 82 tahun 2001, batas kandungan DO adalah kurang lebih 3 mg per liter. Untuk salinitas yang baik berkisar antara 30 sampai 33 ppt. Amoniak yang baik untuk produksi benih ikan kerapu, salah satunya ikan kerapu tikus, adalah kurang dari 0,01 mg per liter. Alkalinitas air yang budidaya disarankan sebesar 20 sampai 200 mg per liter ekuivalen CaCO3. Selanjutnya yang terakhir untuk pH menurut PP nomor 82 tahun 2001, pH air yang baik bagi kegiatan perikanan berkisar antara 6 sampai 9. Oleh karena itu, jika kualitas air dalam kolam tidak memenuhi standar kualitas, maka diperlukan pengendalian kualitas air seperti pergantian air, penyifonan, pencucian filter, pengendalian pH dan salinitas, dan memberikan kapur dan pupuk sebelum maupun sesudah diberikan air, sehingga budidaya ikan kerapu tetap berjalan dengan baik hingga pemanenan. Selanjutnya ada pemanenan. Kegiatan panen dilakukan jika ukuran ikan sudah mencapai ukuran 500 gram atau menyesuaikan dengan permintaan pasar. Sebelum melakukan panen, biasanya dilakukan terlebih dahulu pemberokan atau tidak diberinya pakan pada ikan selama 1 hari dan dilakukan pemantauan. Tujuan dari pemberokan itu sendiri adalah pada saat ikan dalam perjalanan supaya ikan pada supaya pada saat ikan dalam perjalanan ikan tidak muntah dan untuk mengurangi kotoran pada ikan yang akan menyebabkan meningkatnya amonia dan dapat menyebabkan kematian. Oke, jadi selanjutnya ada pengendalian penyakit pada ikan. Penyakit merupakan sesuatu yang tidak dapat dihindari dalam proses budidaya ikan. Penyakit dapat terjadi atas kombinasi ketiga faktor, yaitu keberadaan patogen, kondisi ikan yang kurang sehat, serta kualitas air yang buruk. Bentuk-bentuk perlawanan terhadap penyakit pada ikan dapat dibagi menjadi 3, yaitu pencegahan atau penanggulangan, yaitu dengan melakukan berbagai upaya preventif sebelum terjadinya infeksi. Kemudian penanganan atau pengobatan, yaitu upaya yang dilakukan apabila ikan telah terjangkit infeksi. Dan upaya terakhir yang bisa dilakukan yaitu membasmi patogen atau parasit seutuhnya dengan cara memusnahkan seluruh ikan yang terjangkit infeksi dan tidak berpeluang untuk sembuh. Kemudian bentuk-bentuk pencegahan secara umum, yaitu dengan yang karantina, mengisolasi ikan baru yang dibeli atau dikirim ataupun ikan yang sedang sakit. Tujuannya supaya untuk menghindari penyebaran yang disebabkan oleh ikan yang baru datang dari luar. Kemudian manajemen kualitas air, yaitu dengan mengontrol kualitas air, baik pH, karbon dioksida bebas, suhu, oksigen, agar tetap optimal. Nah, tujuannya itu supaya ikan itu tidak stres dan tidak mudah terkena penyakit. Kemudian eh, sanitasi, pembersihan dan disinfeksi tangki, kolam, dan peralatan. Hal ini dilakukan untuk mencegah akumulasi dari limbah serta bahan kimia yang mungkin berdampak buruk terhadap ikan. Eh, Selanjutnya yaitu dengan nutrisi. Penyediaan pola makan yang teratur dengan nutrisi pakan yang baik. Tujuannya supaya ikan ini mendapat imunitas yang kuat sehingga tidak mudah terkena penyakit atau infeksi dari parasit. Selanjutnya, penggunaan bahan kimia. Gunakan bahan kimia dan obat-obatan anti parasit yang aman saat diperlukan. Penggunaan yang salah itu dapat berdampak terhadap eh, resistensi dari patogen yang kita ingin matikan ataupun menyebabkan toksinasi terhadap air yang berdampak terhadap kematian pada ikan. Selanjutnya adalah kontrol biologis, memanfaatkan predator alami ataupun pesaing bagi parasit. Tujuannya supaya untuk mengontrol populasi dari parasit itu sendiri. Selanjutnya ada contoh penyakit pada ikan. Penyakit non-infeksi ini dipengaruhi oleh kondisi lingkungannya. Yang pertama ada gas bubble disease, penyakit yang disebabkan oleh supersaturasi gas terlarut, yakni nitrogen, oksigen, dan karbon dioksida. Biasanya
Biasanya terjadi pada kebocoran pompa, sistem katup aerasi, atau blooming alga, menjadi penyebab kondisi supersaturasi ini. Kondisi ini menyebabkan ikan mengalami kejenuhan, di mana ikan ini merasa stres dan tidak aktif bergerak. Ya, sehingga menyebabkan tekanan dalam tubuh lebih tinggi dibandingkan tekanan di luar tubuh. Penyakit ini menyerang permukaan kulit pangkal sirip punggung, sirip ekor, dan mata. Bentuk penanganan atau pengobatannya, yang pertama, larutkan 0,5% hidrogen perioksida dengan air, kemudian masukkan larutan pada kolam dengan menggunakan pompa bertekanan tinggi. Selanjutnya, dalam kasus infeksi parah, pemberian formalin pada 400 mg per liter dilakukan selama lebih dari 5 hari dengan waktu 7 jam setiap harinya. Lalu di sini ada contoh penyakit pada ikan, penyakit infeksi akibat parasit hewan, yaitu ada flatworm atau Diplectenum sp. Parasit flatworm yang sering menyerang ikan kerapu adalah Diplectenum sp. Parasit ini menyebabkan tubuh ikan pucat, tidak nafsu makan, sering berenang di permukaan, dan lendirnya berlebihan. Lalu parasit ini biasanya menyerang usus, gonad atau kantung telur, serta insang ikan kerapu. Lalu dalam bentuk penanganan atau pengobatannya, ikan yang terinfeksi dipindahkan ke kolam khusus dan diberikan larutan formalin sebanyak 40 mg per liter dalam kurun waktu 24 jam selama 2 hingga 3 hari berturut-turut. Lalu kemudian pemberian imersi tembaga klorida sebanyak 0,5 mg per liter dalam kurun waktu 24 jam selama 2 hingga 3 hari berturut-turut. Lalu di sini ada yang kedua ada penyakit infeksi akibat bakteri. Salah satu contohnya adalah bakteri Vibrio. Vibrio sp bisa menimbulkan fibrosis yang membuat nafsu makan hilang, tubuh gelap, dan ikan kerapu tuh berenangnya terbalik. Lalu bagaimana cara bentuk penanganan dan pengobatannya? Yang pertama ada memberikan antibiotik yang sesuai dengan penyakit seperti oxytetracycline, chlorphenicol, dan sulfonamid yang disertai dosis yang sesuai untuk pengobatan terhadap ikan yang terjangkit bakteri Vibrio. Lalu yang kedua, memberikan vaksinasi guna meningkatkan kekebalan tubuhnya walaupun sudah terjangkit. Dan yang ketiga, memberikan probiotik untuk merangsang imun ikan ketika terjangkit bakteri Vibrio atau penyakit lainnya. Oke, jadi di sini ada dokumentasi dari pendederan ikan kerapu. Kemudian ini adalah referensi yang kami gunakan dalam presentasi pada kali ini. Oke, sekian dari kami. Apabila ada kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.